Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Selamat Pak. pagi Pak. Pagi menjelang siang. Nah, bagaimana? Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah sudah. Oke. Dan Bapak Ibu guru ini sepertinya yang paling lama pelatihannya ya. Dipotong-potong sama libur lagi, libur. Padahal hari ini bersamaan juga dengan kegiatan pembukaan pelatihan yang di Jakarta Selatan ya. Jadi tadi ada pembukaan pelatihan. Jadi besok itu ada 2 sesi, berarti sesi untuk yang SMK, kemudian sesi juga untuk yang guru di Jakarta Selatan gitu. Harusnya di hari Jumat sudah selesai, tapi karena banyak liburnya ya, Bu Rizky dan Yanti ini senang sekali sepertinya banyak liburnya ya. Oke, sambil menunggu yang lain, ini masih sedikit sekali yang bergabung Bapak Ibu. Sambil menunggu yang lain, Pak Muhammad Bagus, bagaimana Pak untuk hadiran teman-temannya sudah dikomunikasikan? Sudah? Sudah Pak. Untuk apa Pak? Untuk kehadirannya di kolom itu sepertinya tambah menurun terus gitu. Nggak dapat sertifikat nanti kalau nggak mengisi kehadiran ya. Baik Pak, siap. Akan saya ingatkan kembali. Iya, minta tolong diingatkan untuk teman-temannya. Ini yang bergabung baru 20, sementara peserta untuk yang hari kemarin, di hari Jumat yang terakhir kemarin itu sekitar 45-an ya kalau tidak salah ya. Iya betul Pak. Dan mudah-mudahan hari ini juga sama ya, sesuai dengan jumlah peserta guru-guru di Jakarta Utara ya, berarti Bapak dari guru semua ya, guru SMK di Jakarta Utara. Oke. Dan sebelum kita mulai, silakan Pak Muhammad Bagus memandu kita untuk membuka kelas. Kemudian silakan nanti siapa yang akan melakukan ice breaking. Mudah-mudahan hari ini lebih beragam ya ice breakingnya. Jangan hanya goyang kepala saja, kemudian yang kemarin ada goyang pinggul saja ya, kemudian hanya ini harapannya untuk yang sekarang mudah-mudahan sudah dipersiapkan dengan baik ya Pak Bagus ya. Silakan Pak Bagus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari Bapak Ibu semua, ya, sebelum kita memulai agenda pelatihan kita pada pagi hari menjelang siang ini, agar agenda kita bisa bermanfaat dan penuh keberkahan, mari sama-sama kita buka dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Mungkin sebelum kita memulai ya, alhamdulillah hari Jumat kemarin sudah ditunjuk langsung ya sama Pak Sofyan terkait PJ ice breaking kita pada hari ini. Mungkin saya persilakan kepada Bu Amelia, dipersilakan Ibu untuk memimpin ice breaking kita. Saya jadinya. Baik, terima kasih Pak Bagus, Pak Sofyan. Saya dikasih kesempatan untuk ice breaking hari ini. Katanya Pak Sofyan diminta harus lebih berwarna. Ini kayaknya memang tentang warna, jadi insya Allah mudah-mudahan nggak salah. Ya, kemarin sudah goyang kepala, sudah goyang pinggul, sudah. Sekarang semuanya bisa digoyang. Terserah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan hari ini sesuai. Izinkan saya share screen ya Pak Bu. Siapa yang bisa mengizinkan saya untuk share screen? Ibu siapa Bu? Rizky Amelia Pak. Yang bukan Amelia Ahsan. Oh iya, Amelia Hasan. Sorry, saya join Facebook jadi Amelia Hasan.
Oke, sepertinya yang hanya bisa ini hanya di set untuk yang bisa share screen itu co-host dan hostnya. Saya juga tadi sudah coba ini agar Ibu bisa share screen, tapi ternyata tidak bisa. Begitu Bu Amelia, silakan. Berarti tanpa inilah, tanpa video langsung saja gerakan-gerakan, silakan. Berarti nggak bisa ya, saya udah persiapkan ini. Oke. Iya, ini nggak bisa. Tidak bisa ini. Tidak bisa. Harus host yang ini, yang membuat jadi co-host. Co-host sepertinya tidak bisa. Silakan Ibu Amelia. Oke deh, beralih yang ke lain. Maaf ya Bapak Ibu ya, yang sudah dipersiapkan tidak bisa ditampilkan, jadi balik lagi apa adanya. Ya, mungkin kita latihan konsentrasi saja. Mungkin permainannya juga udah biasa. Kalau tadi sebenarnya udah warna-warni itu sudah persiapkan, ternyata nggak bisa. Mungkin kita semangat lagi karena kita semuanya dari keluarga SMK nih, ya kita harus bangga sama SMK. Jadi nanti kalau saya sebut SMK, kita semua bilangnya bisa, bisa, bisa. Kalau Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Jelas, Bu. Jelas ya. Jadi kalau saya sebut SMK, berarti kita semuanya akan bilang bisa. Oke, mic-nya mungkin bisa di-on-in semua Bapak Ibu biar semuanya bisa sama-sama. Oke. Kalau sudah bilang SMK bisa 3 kali, selanjutnya kalau saya bilang Jaya, kita tepuk tangan semuanya ya. Kalau ada kata Jaya berarti tepuk tangan. Tepuk tangan, oke. Nah, ini juga berlaku kebalikannya. Kalau saya bilang bisa, berarti SMK. Kalau saya tepuk tangan berarti Jaya. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya, bisa Ibu. Oke. Berarti kalau SMK-nya 2 kali, tepuk tangannya berapa kali Pak? 2 kali. Kalau SMK-nya 2 kali berarti bisanya berapa kali? 2 kali. 6 kali. 6 kali. Iya, 6 kali. Kita latihan konsentrasi. Sekali lagi. Contoh dulu, contoh. Kalau saya bilang SMK berarti bisanya 3 kali. Itu kalau satu SMK ya kata. Iya. Bu Amelia minta dicontohkan terlebih dahulu. Iya, contoh dulu, contoh. Bisa kan ya? SMK bisa. Jaya. Oke. SMK bisa. Jaya. Oke, yang semangat ya Bapak Ibu. Ayo kita harus bangga sama SMK. Ya. Siap? Siap. Udah siap semua Bapak Ibu? Siap. Oke, baik. SMK. Bisa. Jaya. Oke. Bisa. SMK. Jaya. Karena mic-nya nggak kompak jadinya kurang seru ya. Mic-nya ada yang terlambat, ada yang ini jadinya nggak kompak. Oke, kita ulangi lagi sekali lagi ya. SMK. Bisa. Jaya. SMK Jaya. Bisa. Tangan buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Bagus. Silakan yang sama Bu Kiki. Sudah selesai ya? Bu Amel sudah selesai ya? Iya Bu, sudah selesai Bu. Ya. Sudah selesai ya Bu? Aturan kalau mau. Iya Pak. Oh sudah selesai. Saya kirain baru mau mulai Bu. Baru contoh. Oke. Ya Pak, soalnya yang udah dipersiapkan nggak bisa ditampilkan jadinya muter otak lagi. Oke. Tadinya ada joget-jogetnya juga, ternyata nggak bisa juga. Iya, baik. harusnya ada joget-jogetnya ya. Terakhir. Oke, terakhir.
Harapannya besok mudah-mudahan bisa berbeda ya Bapak dan Ibu guru semua. Besok itu terakhir ya. Ya, besok merupakan pertemuan terakhir. Ini SMK ini yang peserta pelatihan yang paling bagaimana gitu ya. Ketika saya minta ini berbeda sekali dengan peserta pelatihan lainnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu guru semua tonton pelatihan-pelatihan lainnya, ada yang senam, ada yang ini segala macam ya. Kalau ini kemarin kita latihan jari-jari, kemudian habis itu pinggul-pinggul, itu aja satu-satu aja ya, tidak ada yang semuanya ya. Dan untuk yang terakhir saya minta mudah-mudahan besok ada ini ya, ada perubahan Pak Kokoh Taupan Setiawan ya, Pak Kokoh Taupan Setiawan. Untuk hari terakhir besok silahkan persiapkan ice breaking yang bagus. Gitu ya. Oke? Oke Pak Kokoh, monitor. Pak Kokoh monitor. Serius Pak, saya Pak. Ya, harus beda ya untuk hari terakhir. Atau kita minta ketua kelas saja, Pak ya? Iya, ketua kelas saya milih Pak. Oke, Pak Bagus silakan besok disiapkan ya kalau gitu ya. Pak Kokoh katanya kesulitan beliau soalnya sekarang aja di online-nya pakai handphone ini, tidak menggunakan laptop ya. Jadi silakan Pak Bagus besok Iya, harus Pak. bagus ya untuk ini itu. aku boleh. Oke, saya kira cukup Bapak dan Ibu guru semua untuk ice breaking-nya, pembukanya. Terima kasih banyak Pak Bagus. Kemudian juga ada Ibu Amelia Hasan. Ya, kita mulai saja Bapak dan Ibu guru untuk sesi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya banggakan para Bapak dan Ibu guru untuk tingkat sekolah menengah kejuruan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Alhamdulillah hari ini merupakan hari keempat ya. Sekali lagi walaupun sudah berapa minggu ya, 2 minggu berarti ini ya. Ini sudah masuk minggu kedua ya. Tapi ini merupakan hari pelatihan keempat yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Pelatihan ini merupakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik ya, kaitannya dengan penyusunan soal HOTS ya. Jadi masing-masing Bapak dan Ibu guru semua ya sudah mengikuti 3 hari ya, 3 hari ya, hari pertama, kedua dan ketiga, kemudian juga sudah mengerjakan lembar kerja. Walaupun ternyata lembar kerja yang dikumpulkan itu masih ini ya, masih belum sesuai dengan harapan ya. Sesuai dengan harapan maksudnya jumlah Bapak dan Ibu guru yang sudah mengumpulkan itu tidak sesuai dengan angka real jumlah peserta yang ada di dalam LMS. Sebagai informasi, di dalam LMS itu jumlah peserta, mohon di-mute dulu ya Bapak Ibu biar jelas. Bapak Ibu, minta tolong di-mute ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi walaupun masih belum semuanya ya yang mengumpulkan, harapannya mudah-mudahan pada hari keempat, kemudian hari kelima, masing-masing besok akan lebih banyak lagi ya yang akan mengumpulkan tugas-tugasnya. Tadi sebagai informasi jumlah peserta yang ada di dalam LMS itu ada 88 guru ya Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian yang mengumpulkan LK itu ada sekitar 40 sampai 45-an orang ya. Jadi sesuai juga dengan yang hadir pada sesi tatap maya kita melalui Zoom meeting ya. Jadi yang 40-an lebih itu entah kemana ya orangnya saya tidak tahu ya. Jadi mudah-mudahan nantinya ketika saya akan memberikan nilai, tentunya adalah mereka-mereka yang mengikuti sesi dari hari pertama sampai dengan hari terakhir ya. Jadi tidak mungkin saya akan memberikan nilai bagi 88 orang ya, sementara yang mengikuti sesi pelatihan itu hanya kisarannya 40 sampai 45 saja. Ya. Oke, Bapak dan Ibu guru semua, melihat di dalam struktur pelatihan ini, maka hari ini
fokus bahasan kita tentang apa, Bapak dan Ibu guru semua? Fokus bahasan kita pada hari ini? Analisis capaian pembelajaran. Oke, analisis capaian pembelajaran. Terima kasih banyak. Sebelum kita masuk ke dalam analisis capaian pembelajaran, kita akan melakukan review terlebih dahulu kaitannya dengan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan hari ketiga. Pertemuan hari ketiga itu di hari Jumat, ya. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru masih ingat, walaupun sudah libur dari hari Sabtu, Minggu, kemudian ketemu lagi di Senin sekarang. Saya akan meminta Pak Arisno Effendi, silakan Pak, ringkasan atau summary pertemuan kita di hari ketiga itu membahas tentang apa, Pak? Silakan Pak Arisno. Konsep HOTS, Pak. Kenapa, Pak? Konsep HOTS. Oke, apa saja yang kita bahas? Itu konsep HOTS, kemudian apa lagi selain itu? Sebentar, Pak. Silakan, Pak Arisno. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Satu, pengertian berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, karakter HOTS. Yang ketiga, karakter soal HOTS. Yang keempat, langkah-langkah dalam penyusunan soal HOTS yang terdiri dari mungkin ada data atau gambar, ada stimulus, ada mungkin KKO, kata kerja, bahwa soal HOTS itu termasuk dalam di KO itu C4 sampai C6, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Itu ada beberapa KO yang bisa digunakan dalam membuat soal HOTS, Pak. Mungkin itu, Pak, sedikit. Mohon mungkin Oke, terima kasih banyak. Kalau mungkin salah, mohon disalahkan dan Oke, tidak ada yang salah, ya. Tidak ada yang salah. Terima kasih banyak, Pak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arisno Effendi, terima kasih sudah menjelaskan ringkasan apa yang sudah kita bahas pada hari Jumat. Tapi masih banyak sekali yang belum disebutkan, ya. Berikutnya saya minta Pak Yonardo, silakan. Pak Yonardo, silakan, Pak. Intinya yang sudah kita bahas pada hari Jumat di hari ketiga itu apa saja, Pak? Silakan. Iya, Pak. Jadi yang saya ingat di pertemuan yang lalu kita membahas langkah-langkah penyusunan soal HOTS itu dari menentukan KD, menyusun kisi-kisi, terus merumuskan soal PG, termasuk merumuskan soal uraian. Terus juga pengertian HOTS juga sempat dibahas. HOTS itu bukan sekedar mengingat, bukan sekedar menyatakan kembali, bukan merujuk tanpa pengolahan. Sama ada yang dibahas mengenai analisis yang kemarin itu kita sempat membuat satu soal HOTS dan di-share ke Zoom ini. Itu sih, Pak, yang saya ingat sebelumnya. Oke, luar biasa. Akhirnya disebutkan juga, ya. Ada kegiatan kemarin menyusul soal HOTS. Semuanya sudah mampu semua, ya, membuat soal HOTS kemarin. Terima kasih banyak, Pak Yonardo. Kemudian yang dari ibu-ibu, saya minta ibu yang paling kelihatan siap ini Ibu Tuti Alawiyah. Silakan, Ibu Tuti Alawiyah. Silakan, Ibu. Unmute, Bu. Ya, mohon maaf. Ya.
Terima kasih Pak Sofyan. Di hari Jumat kemarin yang saya ingat kita membahas berkaitan dengan konsep HOTS. Ya, mungkin sama tadi dengan Pak Leonardo. Kemudian kita juga membahas berkaitan dengan contoh soal HOTS ya. Di mana dalam menentukan langkah-langkah pembuatan merumuskan KD terlebih dahulu ya, merumuskan KD-nya, kemudian selain itu juga IPK-nya ya, indikator capaiannya juga harus ditentukan. Kemudian pemilihan soalnya PG atau esai ya. Oke, soal HOTS itu sendiri juga bukan soal yang tidak diartikan tingkat tinggi yang menyeramkan gitu, tapi soal HOTS ini adalah soal yang membutuhkan analisa, kemudian biasanya berhubungan dengan kondisi saat ini, ya itu sih Pak yang saya pahami gitu. Halo. Itu saja Bu Tuti Alawiyah? Ya itu saja Pak. Oke, terima kasih. Pak Bungkas, yang terakhir ada Ibu Rizky Danianti. Silakan Ibu Rizky Danianti. Yang belum disebutkan ya Bu, yang belum disebutkan oleh teman-temannya yang tadi. Silakan Ibu. Iya Pak. Untuk kemarin materi soal HOT kemarin merupakan materi pembuatan soal yang memiliki tingkat penalaran yang tinggi. Ya, dimensi proses kognitif yang digunakan yaitu di level 3 L3. Ya, dan kemarin pun kita sudah belajar tentang kisi-kisi dari soal HOT seperti apa, pembuatan soal HOT seperti bagaimana, seperti itu Pak, kurang lebih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Rizky dan Yanti. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan, ya, sudah dijelaskan kaitannya dengan kegiatan kita pada pertemuan hari ketiga. Mohon izin untuk merefresh kembali Bapak dan Ibu guru semua. Pada pertemuan hari ketiga, masing-masing Bapak dan Ibu guru itu sudah mempelajari kaitannya dengan konsep, ya, konsep higher order thinking skill. Kemudian kita juga sama-sama sudah mempelajari kaitannya dengan contoh, ya, contoh-contoh penyusunan soal HOTS, kemudian bentuk soal HOTS dalam bentuk pilihan ganda, kemudian dalam bentuk uraian, ya, itu masing-masing juga sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian seingat saya pada hari Jumat kemarin ketika Bapak dan Ibu guru membuat soal itu rata-rata alhamdulillah itu sudah mencakup pada soal dengan kriteria yang sudah HOTS, ya, masuk ke dalam kategori soal dengan higher order thinking skill, ya. Kemudian pada hari ini fokus kita tadi sudah saya sampaikan kaitannya dengan capaian pembelajaran, ya. Capaian pembelajaran ini merupakan suatu term atau suatu istilah yang ada dalam kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka. Ya, sebelum nanti kita akan membahas, ada yang sudah pernah membaca kaitannya dengan CP, capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah membaca atau mendengar, membahas? Pak Sibarani mungkin, Pak Sibarani, halo, sudah bergabung Pak Sibarani? Ya, saya juga baru kemarin konsultasi dengan senior kita yang di direktorat Pak Bambang Muhadi. Saya minta kemarin itu ya terkait dengan SMKPK kan begitu. Jadi ternyata SMKPK juga terkait dengan Merdeka Belajar. Jadi dari permen yang diberikan itu saya lihat hanya tentang CP, saya baca hanya 7 baris. Jadi saya masih belum paham kurang ini Pak, masih belum meluas gitu. Karena saya kemarin itu kalau kita ke Kurtilas itu kan ada KIKD toh. Nah, sedangkan di CP saya masih belum ini Pak, masih belum paham kaitannya dengan KIKD itu. Begitu Pak, saya lihatnya di permen. Jadi baru hanya ada ya 7 baris gitu, masih sedikit.
penjelasannya. Oke. Terima kasih Itu banyak. saya jawab, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Sibarani. Oh, paling tidak langsung sudah ke direktorat ini ya, langsung sudah bertanya. Itu luar biasa ya, inisiatif yang luar biasa. Berikutnya Pak Suryo Aji Prasetyo, mungkin sudah pernah membaca Pak atau sudah pernah mendengar kaitannya dengan CP dalam kurikulum Merdeka, Pak Suryo? Baik Pak, menurut saya capaian prestasi itu merupakan indikator untuk melihat seberapa jauh kita melihat peserta didik itu mampu ya dalam mempelajari dan apa yang kita sampaikan kepada peserta didik, Pak. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, mohon izin Bapak dan Ibu guru semua, CP itu yang benar capaian prestasi atau capaian pembelajaran ya Bapak Ibu? Capaian pembelajaran. Oke, begitu ya Pak Suryo. Jadi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Ya, oke. Bukan Boleh prestasi. saya sedikit menambahkan Pak Oke, Sofian? silakan Bu Sofwa. Bu Sofwa ini yang sudah ikut guru penggerak bukan ya? Saya nggak ikut guru penggerak Pak, tapi kebetulan sekolah saya masuk sekolah pusat unggulan. Oh, okay. SMKPK ya? Oke, silakan. Jadi capaian pembelajaran itu merupakan satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa, gitu. Jadi kalau yang lalu kita sebutnya indikator, terus ada KKM, gitu. Nah sekarang kita pakainya itu capaian pembelajaran. Nah nanti dari capaian pembelajaran baru kita masuk ke ATP, alur tujuan pembelajarannya. Jadi kalau dulu kita pakainya RPP, sekarang kita nggak ada RPP, adanya CP, ATP, sama modul ajar. Mungkin itu saja ya Pak ya. Tambahan dari saya. Terima kasih banyak Ibu Sofwa Tiela atau Tila bacanya ya. Oke, jadi Bu Sofwa juga merupakan merupakan salah satu guru yang ada di SMK yang mendapatkan program hibah ya, bantuan berarti ya, hibah pendanaan untuk yang SMK PK ya. Oke, tadi sudah dijelaskan singkat kaitannya dengan CP, itu capaian pembelajaran, sekali lagi Bapak dan Ibu guru semua, dan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Yang lain sebelum kita bahas, sebelum saya akan memberikan penjelasan kaitannya dengan CP, ada lagi yang lain. Ibu Della Gesta sepertinya sibuk sekali ya Ibu, sedang di mana ya Bu? Bu Della Gesta, silakan Ibu, ada yang ingin disampaikan Bu Della? Bu Della Agesta, halo? Ya, gimana Bapak tadi? Oke, Ibu sepertinya sedang sibuk sekali, Bu. Iya, soalnya tadi lagi awas ujian, terus pas bel pulang, Pak. Oke, sudah bel pulang. Oke, CP Ibu silakan. CP sudah pernah mendengar istilah CP atau sudah pernah membaca kaitannya dengan CP, Bu? CP? Ya. Bukan kontak person ya, Bu? CP itu, Bu. Silakan, Ibu. Bu? Ya, mohon maaf Pak, belum tahu sebelumnya. Oh, belum tahu. Oke, terima kasih banyak kalau gitu. Ya berarti tadi ada beberapa yang sudah pernah membaca atau sudah pernah mendengar kaitannya dengan CP. Ini sudah bisa terlihat belum Bapak Ibu? Mohon izin. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini merupakan capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran dalam atau di kurikulum Merdeka yang ada di kegiatan sekolah penggerak ya Bapak dan Ibu guru semua. Di sini kaitannya dengan capaian pembelajaran. Yang menjadi poin utamanya di sini membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila, kemudian memiliki keterampilan abad 21 adalah salah satu tujuan utama pendidikan Indonesia.
Ya, ini sesuai dengan konsep kemarin yang kita bahas ketika Bapak dan Ibu guru Bapak dan Ibu guru membaca kaitannya dengan visi misi, ya, visi dan misi pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk mencapainya, maka orang tua, guru, siswa dan semua pemangku kepentingan di sini perlu mendapatkan pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan yang hendaknya dicapai oleh anak dalam setiap tahapan perkembangan usianya. Ya, di sini dijelaskan capaian pembelajaran merupakan satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Oke, kalau kita merujuk kepada kurikulum 2013, maka kita itu akan langsung ingat pada KIKD ya, Bapak dan Ibu guru ya. Ini di dalam kurikulum Merdeka ya, penggunaan capaian pembelajaran ini diharapkan sejalan dengan semangat merdeka belajar. Ya, oke, langsung saja ke bawahnya Bapak dan Ibu guru semua. Di sini pembahasan kaitannya dengan konsep capaian pembelajaran. Ya, di sini dijelaskan capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka kaitannya dengan program yang ada di kementerian, baik itu sekolah penggerak, guru penggerak, organisasi penggerak. Ya. Di sini dijelaskan capaian pembelajaran bukanlah istilah yang asing di dunia pendidikan. Ya. Di Indonesia sendiri, istilah capaian pembelajaran lebih sering digunakan di dunia pendidikan tinggi. Ya. CPL itu di perguruan tinggi dipergunakan. Nah, meski demikian, istilah capaian pembelajaran sendiri sebenarnya tidak merujuk pada satu satuan pendidikan tertentu saja. Ya, jadi menyeluruh, ya, baik itu untuk tingkat paling rendah sampai dengan tingkat yang tinggi. Kemudian di sini dijelaskan juga capaian pembelajaran dikenal juga dengan istilah learning achievement atau achievement standard atau learning outcomes. Ya, jadi capaian yang memang kita harapkan ketika Bapak dan Ibu guru sudah mengajar, maka nantinya para peserta didik itu akan mampu menguasai tentang konsep-konsep seperti apa. Kemudian di bawahnya juga dijelaskan capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Ya, sekali lagi ya, di dalam CPL itu, di dalam capaian pembelajaran ya, ada pernyataan tentang harapan yang akan diketahui, dipahami, dikerjakan oleh peserta didik ketika proses pembelajarannya telah tuntas. Ya. Kondisi ini juga dijalankan oleh sebagian besar negara di Eropa saat ini yang menggunakan capaian pembelajaran untuk mengungkapkan apa yang mereka harapkan agar diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik dan memahami di akhir program atau urutan pembelajaran. Sampai sini bisa dipahami Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan CPL ya, capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka. Cukup jelas Bapak Ibu? Silakan. Oke, silakan Pak. Izin Pak Sofyan. Silakan. Jadi ya ini juga saya sudah buka memang yang Bapak sampaikan dengan yang di Permen yang terbaru ini ya mirip seperti itu. Cuma yang saya belum temukan untuk di capaian pembelajaran itu apakah memiliki atau menganut ABCD gitu, Pak? Menganut ABCD kaitannya dengan apa maksudnya? Agak random ABCD gimana? Untuk menyusun capaian pembelajaran ini seperti pada kita menyusun tujuan pembelajaran itu kan ada audience, behavior, conditioning sama degree kan gitu ABCD itu. Apakah menggunakan itu atau seperti apa, Pak Sofyan? Oke, kaitannya dengan apa yang kita gunakan nanti setelah dianalisis capaian Pak ya. Ini konsepnya dulu ya Pak ya. Jadi jangan langsung ke sana dulu ya. Ini konsep dasarnya dulu ya Pak. Karena setelah ini nanti baru analisis capaian pembelajaran. Ini Pak Sibarani rupanya tidak sabar langsung ini ya. Gitu ya Pak ya? Iya, terima kasih. Lanjut, satu-satu dulu Pak.
Oke, jadi ini yang pertama Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan CPL ada learning achievement atau achievement standard atau learning outcome yang kita harapkan dari peserta didik ketika mereka telah menuntaskan tahapan pembelajaran. Ya, ini untuk yang pengertian awalnya. Kemudian di sini di bawahnya juga dijelaskan Bapak dan Ibu guru semua, CP ini biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, standar kualifikasi, kemudian menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum dan menentukan spesifikasi penilaian yang digunakan. Ya, selain itu, capaian pembelajaran secara tak langsung akan mempengaruhi metode pengajaran, ya, pembelajaran yang terjadi di lingkungan serta juga praktik penilaian. Ya, kemudian di bawahnya juga dijelaskan Bapak dan Ibu guru, capaian pembelajaran berfokus pada apa yang diharapkan pada siswa di akhir pembelajaran. Ya, tentunya ini sesuai dengan student centered dalam dunia pendidikan. Ya. Kemudian di sini dinyatakan bahwasanya kondisi perubahan yang tadinya itu berorientasi pada guru semua, teacher centered, itu kemudian menjadi student centered. Di sini dinyatakan tren internasional dalam pendidikan menunjukkan pergeseran dari pendekatan tradisional yang teacher centered atau berpusat pada guru ke pendekatan student centered, berpusat pada peserta didik atau siswa. Model alternatif ini berfokus pada apa yang diharapkan siswa yang harus dilakukan di akhir modul atau program. Oleh karena itu, pendekatan ini biasa disebut sebagai pendekatan berbasis hasil. Capaian pembelajaran, ya, oke. Di sini di bagian akhir disebutkan pendekatan ini biasanya disebut sebagai pendekatan yang berbasis hasil atau output. Ya, output seperti apa yang nantinya akan akan diperoleh oleh para peserta didik kita. Ya. Kemudian di sini secara sederhana dijelaskan, ya, secara sederhana CP didefinisikan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran membuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara ke kurikulum 2013, maka ini sesuai dengan kompetensi dasar, sesuai dengan kompetensi inti yang kita harapkan dari para peserta didik. Sementara di dalam kurikulum Merdeka itu berganti menjadi CP. Ya, di sini dijelaskan dalam keputusan Menteri Republik Indonesia tahun 2020 ya nomor 958, di sini kaitannya dengan tentang capaian pelajaran PAUD misalnya atau sampai dengan pendidikan menengah, dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Ya, tadi sudah saya jelaskan di awal, kalau di dalam 2013 Bapak dan Ibu guru sudah familiar dengan kompetensi dasar, dengan kompetensi inti, ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, sehingga capaian pembelajaran memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Ya, ini sesuai dengan keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 958 tahun 2020. Kemudian di sini di bawahnya diberikan ini ya Bapak dan Ibu guru semua, diberikan analogi di sini. CP atau capaian pembelajaran di sini diibaratkan sebagai alat navigasi atau GPS. Ya, penuntunnya ya, alat navigasi atau GPS ya. Di sini capaian pembelajaran sebagai alat navigasi atau GPS, setelah tujuan diumpankan ke perangkat GPS ya, pada device atau pada alat yang kita gunakan, selanjutnya pengemudi akan dipandu sepanjang perjalanan dan membawa pengemudi ke tujuan yang disebutkan dengan benar tanpa rasa takut kehilangan arah atau salah tujuan.
ya, karena sudah dipandu dari awal, ya, sudah di set dari awal, ya, di dalam navigasi tersebut atau GPS-nya, maka tidak akan sampai kehilangan arah atau salah tujuan. Ya, di sini juga dijelaskan ketika pengemudi mengambil rute yang salah, GPS akan memandu pengemudi dan membantu untuk kembali pada rute semula yang mengarah ke tujuan yang hendak dituju. Ya, dan ini Bapak dan Ibu guru semua, CP bisa kita analogikan sebagai alat navigasi atau GPS, ya. Maksudnya ketika dalam proses pembelajaran, ya, para peserta didik itu mengetahui, ya, mereka akan mempelajari apa, caranya bagaimana, kemudian output kompetensi mereka nantinya setelah mengikuti proses pembelajaran seperti apa, mereka sudah tahu. Ya, sudah mengetahui ketika dijelaskan oleh gurunya. Di sini penjelasannya ketika ketika pengemudi mengambil rute yang salah, ya, ketika misalnya para peserta didik itu masih belum memahami konsepnya secara utuh, secara komprehensif, maka Bapak dan Ibu guru bertugas untuk meluruskan agar konsep tersebut dapat difahami secara utuh. Ya, di sini untuk penjelasannya, capaian pembelajaran membimbing siswa untuk hasil yang diinginkan dari kegiatan pembelajaran yang direncanakan. Ya, CP juga menunjukkan dan mengarahkan para guru jalan yang harus diikuti dan menyadarkan siswa tentang apa yang akan mereka capai di akhir pembelajaran. Ya, mereka sudah tahu, oke, mempelajari A, maka nanti outputnya akan mendapatkan A. Kompetensinya nanti akan A, B, C, D, dan seterusnya. Ya, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan sekali lagi keputusan Menteri Republik Indonesia 958 tahun 2020. Kemudian berikutnya setelah konsep dasar kaitannya dengan CP, ini sudah cukup clear ya Bapak Ibu ya. Sudah cukup jelas ya, Bu Amelia, sudah cukup jelas ya untuk konsep dasarnya. Oke. Untuk tujuan CP, ya seperti kita ketahui, ya tujuan capaian pembelajaran menunjukkan ya kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Ya, selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwasanya hasil pembelajaran yang diharapkan telah tercapai. Ya, capaian pembelajaran bersama dengan kinerja penilaian digunakan untuk mengidentifikasi tujuan belajar yang lebih terukur. Ya, ketuntasan capaian pembelajaran hanya dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata atau real life context of education. Ya, itu untuk tujuan CP ya. Secara sederhana sebenarnya tujuan capaian pembelajaran ini masing-masing sebagai guidance, sebagai petunjuk, baik itu bagi guru, kemudian bagi siswa. Kalau bagi guru, guru tahu betul, guru mengerti betul tentang apa yang harus diajarkan, ya, apa yang harus diterangkan, apa yang harus diberikan kepada para peserta didik. Ya, kemudian tujuan CP bagi siswa, tentunya si siswa mereka sudah paham, ya, yang akan mereka kuasai nantinya ketika mempelajari tentang suatu konten, ya, adalah tentang A, B, C, dan D. Ya, maka nantinya mereka akan mempelajari materi atau konten tersebut sesuai dengan A, B, C, dan tentunya juga D. Ya, ini untuk yang tujuannya Bapak Ibu. Untuk yang prinsip, untuk prinsip capaian pembelajaran, ya, ini saya kira sesuai dengan ini ya, sesuai dengan struktur dalam CP ya, dimulai dari definisi awalnya, kemudian berikutnya yang kedua ada tujuan CP, kemudian yang berikutnya ada prinsip capaian pembelajarannya. Dalam perumusannya, CP memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama di sini terukur dan spesifik ya. CP itu harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Ya, seperti yang dinyatakan oleh European Commission dalam ECFOP
Bahkan secara spesifik Mahajan menyebutkan bahwasanya capaian pembelajaran harus ditulis berdasarkan taksonomi Bloom, ya, karena telah terbukti relevan untuk membantu mengembangkan hasil belajar. Ya, konsep taksonomi Bloom ini yang sangat sederhana. Ya, sebelum memahami konsepnya harus mengingat dengan baik, kemudian pahami sebelum menerapkan, dan analisis proses sebelum ada tahapan evaluasi. Ini prinsip CP yang pertama kaitannya dengan terukur dan spesifik. Jadi harus jelas, ya, harus jelas dan memang bisa untuk diukur, memang bisa untuk dilakukan proses tahapan penilaian. Ya, sehingga kita dapat mengetahui, oke, pembelajaran tersebut itu bisa tuntas atau tidak. Ini untuk yang prinsip yang pertama, terukur dan spesifik. Ya, kemudian di sini dalam menerapkan prinsip terukur dan spesifik ada beberapa aspek juga, ya. Ada subnya, terukur dan spesifik. Di sini ada subnya, pemahaman dan pengetahuan. Ya, pemahaman dan pengetahuan ini kalau kita berbicara pada level kognitif, maka ini masuknya pada ranah yang berapa, Bapak Ibu? Ranah yang berapa? C1. Oke, ini yang paling rendah, ya, di C1-nya. Di sini kaitannya dengan pemahaman dan pengetahuan. Di sini how we think understanding, ya, dengan menyampaikan bahwa pemahaman adalah makna yang dikembangkan atau diproses dari fakta-fakta. Ya. Oke, ini kaitannya dengan pemahaman dan pengetahuan, Bapak dan Ibu guru semua. Kalau untuk yang pemahaman, di sini arti dari fakta-fakta atau informasi. Untuk yang pengetahuannya tentang fakta-fakta atau informasi. Kemudian ada kesimpulan fakta yang berhubungan, teori atau kesimpulan yang membantu hubungan dan pemaknaan dari mana-mana tersebut. Oke, yang berikutnya adalah praktis. Sekali lagi, ini masih masuk dalam subbab dari spesifik dan terukur. Ya, praktis, bagaimana merancang dan melaksanakan eksperimen. Kata-kata umum yang digunakan adalah menunjukkan, kemudian menerapkan, ya, implementasi, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada keterampilan generik. Ya. Keterampilan umum mencakup teknik pemecahan masalah, inti pembelajaran, ya, yang biasa digunakan kata-kata menganalisis dan membandingkan. Ya. Kalau sudah masuk pada tahapan yang generik ini sudah masuk dalam tahapan level kognitif yang ke berapa, Bapak Ibu? Level kognitif yang keberapa untuk yang menganalisis dan membandingkan? Empat. Oke, 3-4 ya. Oke, terima kasih banyak. Ya. Oke, yang berikutnya setelah spesifik dan terukur ada fleksibel. Ya, ini merupakan prinsip dalam CP yang fleksibel sesuai proses dan tahap belajar siswa. Fleksibel di sini maksudnya seringkali belajar dirasa sebagai sebuah perlombaan dan bukan proses. Ya, kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijejali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya berorientasi pada sekedar tahu saja. Ya, nah, dan bukan pemahaman atau penguasaan. Sedangkan siswa memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep. Capaian pembelajaran membawa perubahan dalam pendekatan pembelajaran di kelas dari yang berfokus pada guru menjadi fokus pada siswa. Ini udah tadi ya Bapak Ibu. Menurut Harden, karakteristik CP sebagai berikut ya. Pengembangan capaian pembelajaran jelas mendefinisikan hasil yang harus dicapai siswa pada akhir program pembelajaran. Desain kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran. Yang berikutnya, proses penilaian itu disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwasanya siswa mencapai target pembelajaran. Ini untuk yang fleksibel, Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah otonomi. Ya, setiap sekolah memiliki keunikan, jelas. Ya, jadi bukan homogen, akan tetapi heterogen. Ya. Karena siswa-siswa yang berada di dalam sekolah tersebut memiliki latar belakang, cara belajar, ya, gaya belajar yang berbeda. Hal ini mengukuhkan bahwa proses belajar harus didasari oleh kebutuhan siswa. Ya, satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menyesuaikan capaian pembelajaran. Nah, ini poinnya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menyesuaikan capaian pembelajaran.
Ya, ini dikarenakan sekali lagi setiap sekolah tadi memiliki keunikan. Siswa itu punya gaya belajar, cara belajar yang berbeda, latar belakang yang berbeda, sehingga ya diberikan kebebasan kepada tiap satuan pendidikan untuk menyesuaikan capaian pembelajaran. Ya, CP dikupas dan dituangkan dalam alur dan tujuan pembelajaran. Langkah ini penting dilakukan agar guru atau perancang kurikulum di sekolah mendalami tujuan belajar setiap mata pelajaran dan juga memilih jalur belajar yang paling sesuai bagi siswa di sekolahnya. Melalui proses ini, guru atau para desainer kurikulum juga dikondisikan untuk lebih memahami siswa. Para guru serta perlu menelaah proses berpikir siswa agar dapat memilih rute untuk menuju pemahaman yang paling efektif, yang paling komprehensif. Ya, jadi sekali lagi jangan terbebani ya, masing-masing jangan merasa minder kalau misalnya SMK-nya belum menjadi SMKPK pusat keunggulan ya, tapi berlomba-lomba sehingga nantinya masing-masing SMK Bapak dan Ibu guru semua itu mendapatkan hibah atau menjadi SMK yang merupakan pusat keunggulan atau SMKPK. Ya, ini merupakan yang terakhir ya kaitannya dengan prinsip capaian pembelajaran yang tadi terukur dan spesifik, sekali lagi, kemudian fleksibel dan otonomi. Itu harus diingat sekali lagi oleh Bapak dan Ibu guru semua. Oke, kemudian dari paparan kaitannya dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, kaitannya dengan sekolah penggerak ini, silakan ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita langsung ke analisis CP-nya seperti apa. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Oke, sepertinya diam semua. Entah ini karena ngantuk. Saya ada tanya Pak. Oke, silakan Pak Sibarani. Tentang file paparan Bapak Sofian sepertinya belum ada kami lihat di sistem ADI ya Pak ya. Apakah tidak dibagikan file-file paparan dari Pak Sofian begitu? Terima kasih. Sepertinya sudah ada. Masih belum ada ya? Yang ada baru analisis CP saja ya Pak Sibarani? Ya, yang mulai dari paparan Bapak Sofian yang sebelumnya sepertinya belum ada kayaknya Pak. Apakah kami ini boleh memiliki itu? Iya, harusnya ada di dalam ini, harusnya ada di dalam LMS. Baik Pak Sibarani, nanti saya masukkan semuanya ya, file-filenya, oke? Oke Pak? Oke Pak, oke terima kasih. Karena sudah tidak ada, kita langsungkan saja ke ini ya Bapak Ibu ya. Kita langsung ke analisis CP ya. Dan kalau ini sudah ada ya Pak Sibarani, analisis CP-nya sudah ada ya? Ini sudah ada atau belum Pak? Analisis pembelajaran atau peta capaian pembelajarannya sudah ada ya? Halo? Kalau ini sudah ada di dalam LMS, Bapak Ibu? Saya lagi masuk di LMS. Oh, lagi masuk di LMS. Oke. Penilaian, buku penilaian, Yang ada ini Pak, saya lihat di LMS, saya bacakan bisa kali Pak ya. Jadi struktur materinya yang ada, struktur program pelatihan, buku penilaian HOTS, panduan penulisan soal HOTS, terus LK sama video LK1, LK2, terus video 1, video 2, video 3. Baru itu yang bisa saya lihat di LMS. Terima kasih Bapak. Oke, berarti untuk yang analisis CP sama yang konsep CP yang tadi masih belum ada ya Pak ya? Belum ya? Iya, belum. Nanti kalau gitu saya masukkan kembali. Oke, Bapak dan Ibu guru semua sudah bisa terlihat ini untuk yang analisis pembelajaran, peta capaian pembelajaran, Bapak Ibu sudah bisa terlihat? Sudah terlihat Pak. Oke, langsung saja kalau gitu Bapak Ibu. Tadi kita sudah membahas kaitannya dengan konsep dasar ya, pengertian, kemudian tujuan, yang berikutnya prinsip dalam capaian pembelajaran, khususnya yang ada di dalam kurikulum Merdeka.
pembahasan berikutnya ini kaitannya dengan analisis pembelajaran, peta capaian pembelajaran, Bapak Ibu. Ya. Oke, di sini untuk peta kompetensi, kalau kita berbicara kaitannya dengan peta kompetensi, yang muncul di benak Bapak dan Ibu guru semua itu apa kira-kira Bapak Ibu? Peta kompetensi. Yang muncul silakan apa kira-kira? Kita berbicara tentang peta kompetensi. Kemudian yang tiba-tiba muncul di benak Bapak dan Ibu guru semua apa? Peta kompetensi, silakan Ibu Sofwa. Apa kira-kira Ibu? KD, Pak. Oke. KD, selain KD, silakan Ibu Sofwa. Apa Ibu Sofwa? Kalau ada peta kompetensi, berarti ya tadi betul ada KD-nya, kemudian ada tujuannya atau capaian pembelajaran, ya, seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. Hasil yang diharapkan ada. Oke, Pak Sibarani apa lagi? Pak Sibarani, silakan peta kompetensi. Ada hasil menambahkan dari teman tadi, ada hasil yang diharapkan, output. Gitu. Oke, hasil yang diharapkan atau output. Pak Kokoh ini biasanya ada komentar ini tidak ada. Silakan Pak Kokoh apa? Peta kompetensi yang muncul kemudian apa Pak? Peta kompetensi. Beliau sepertinya sedang ada acara ya. Pak Suryo, silakan Pak Suryo kalau gitu. Pak Suryo? Peta kompetensi itu menurut saya sebuah rancangan di mana peserta didik bisa menguasai suatu kompetensi di sebuah mata pelajaran, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Suryo, ya Pak Suryo Aji. Kaitannya dengan peta kompetensi, Bapak dan Ibu guru semua, peta itu kan kalau secara bahasa itu merupakan apa? Apa Bapak dan Ibu guru semua? Peta itu merupakan petunjuk apa? Petunjuk, kemudian apa lagi? Peta? Rancangan, apa lagi? Platform bisa Bapak? Bebas, bisa. Platform, apa lagi? Kompas. Oke, kompas. Oke, gambaran gitu ya Bapak dan Ibu guru semua ya. Peta kompetensi ini kaitannya dengan gambaran kompetensi yang tentunya harus dikuasai oleh para peserta didik ketika mereka menuntaskan ya kegiatan belajar atau proses belajar di kelas ya. Oke, berikutnya untuk yang analisis pembelajaran, Bapak dan Ibu guru semua, di sini analisis pembelajaran di sini proses menjabarkan kemampuan atau perilaku atau kompetensi capaian pembelajaran ya, CP, MK, di sini sebenarnya bukan MK ya Bapak Ibu, mata pelajaran ya, bukan CP mata kuliah tapi capaian mata pelajaran. Di sini tahapan pertamanya ada proses menjabarkan kemampuan, perilaku, kompetensi yang sesuai dengan capaian pembelajaran menjadi kemampuan, perilaku, kompetensi, subcapaian pembelajaran ya di mata pelajaran yang diampu oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian di sini ada logis dan sistematis ya. Jadi bisa kita lihat di sini yang pertama ya ada proses penjabaran kemampuannya, perilaku, kompetensi, ya kemudian berlanjut ke kemampuan, perilaku, kompetensi ke subcapaian. Ya ada subcapaian pembelajarannya. Kemudian di sini ada logis dan sistematis. Ya manfaatnya di sini dalam kaitannya dengan ini, dalam kaitannya dengan capaian pembelajaran, di sini ada analisis pembelajaran. Ya, proses tahapan identifikasi semua kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian menentukan urutan pelaksanaan pembelajaran, ya, menentukan titik awal proses pembelajaran melalui penentuan perilaku atau kompetensi awal peserta didik. Ya. Kemudian ini untuk yang struktur kompetensinya Bapak Ibu guru semua ya. Jadi struktur kompetensi yang nantinya akan dipahami oleh para peserta didik. Ada yang pertama itu dinamakan hierarchical ya. Kemudian yang kedua ada procedural,
Kemudian yang ketiga itu ada clustering atau pengelompokan. Kemudian yang keempat itu ada kombinasi, ya, kombinasi dari macam-macam kompetensinya, ya, mulai dari hierarchical, kemudian ada procedural, kemudian ada clusteringnya. Ini bisa dilihat seperti ini, Bapak dan Ibu guru semua, struktur hierarchical-nya, ya. Jadi susunan beberapa kompetensi di mana satu atau beberapa kompetensi menjadi prasyarat bagi kompetensi. Ya, keywordnya di sini ada vertical bersyarat, ya, vertical bersyarat kemampuan belajar ini siswa, ya, tetap atau meningkat. Urutan belajarnya mengikat. Ya, ini untuk yang hierarchical-nya. Ya, jadi maksudnya dimulai dari yang pertama, ya. Di sini para siswa mampu menjelaskan angka, ya. Kemudian naik menjadi ini untuk yang maksudnya menjadi menggunakan operasi aljabar, ya. Kemudian langsung menjadi menggunakan operasi integral. Ya, jadi ini merupakan struktur hierarchical, ya. Jadi tingkatan, ya, kompetensi, ya, susunan beberapa kompetensi di mana satu atau beberapa kompetensi menjadi prasyarat bagi kompetensi. Ya, jadi untuk memahami kaitannya dengan penggunaan operasi aljabar, penggunaan operasi integral, maka ini para siswa tentunya harus dapat memahami atau menjelaskan kaitannya dengan angka terlebih dahulu, baru kemudian naik menjadi operasi aljabar, baru kemudian naik menjadi operasi integral. Ya, jadi ada tingkatan, ya, ada hierarkinya, ada 1, 2, dan 3. Ini untuk yang pertama, struktur kompetensinya, Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian untuk yang struktur prosedural, di sini kedudukan beberapa kompetensi yang menunjukkan satu rangkaian pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan, tetapi antar kompetensi tersebut tidak menjadi prasyarat untuk kompetensi lainnya. Ya. Bedanya kalau yang tadi di hierarchical itu, jadi sebelum masuk ke tingkatan kedua dan ketiga, yang satunya ini harus top dulu, harus dikuasai secara komprehensif terlebih dahulu, baru kemudian bisa naik pada level kedua dan ketiganya. Sementara kalau dalam struktur prosedural, ya, satu rangkaian kegiatan atau pekerjaan, tetapi antar kompetensi tidak menjadi prasyarat untuk kompetensi lainnya. Ya, jadi di sini dicontohkan, ya, untuk yang proseduralnya, yang pertama terampil mengendarai sepeda, kemudian terampil mengendarai motor, terampil mengendarai mobil. Ya, jadi ini merupakan satu kompetensi, ya, kaitannya dengan kemampuan untuk apa? Untuk mengendarai kendaraan, ya. Yang pertama ada sepeda, kemudian ada motor, kemudian ada mobil. Ya, kemampuan untuk mengendarai sepeda, ya, ini tidak menjadi prasyarat untuk bisa mengendarai motor. Begitu juga tidak menjadi prasyarat untuk mampu mengendarai mobil. Ya, untuk keywordnya dalam kompetensi kaitannya dengan prosedural di sini, yang pertama dimulai dengan horizontal, kemudian tidak bersyarat, urutan kemampuan belajar tetap atau meningkat dari mudah ke yang lebih sulit. Ya, jadi yang pertama meningkat atau dari mudah ke lebih sulit. Ya, jadi bisa kita lihat di sini Bapak dan Ibu guru semua, ada orang yang bisa menggunakan atau bisa naik sepeda, kemudian dia tidak bisa mengendarai motor, akan tetapi bisa mengendarai mobil. Ada juga sebaliknya, ya, ada yang bisa mengendarai motor, tidak bisa mengendarai sepeda, dan tidak bisa juga mengendarai mobil. Ya, jadi urutan belajarnya tidak mengikat. Ya, jadi masih sesuai dengan masih dalam satu kemampuan di sini, kemampuan untuk ini, ya, kemampuan untuk mengendarai. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, untuk klaster kompetensi yang ketiga di sini ada pengelompokan, clustering. Beberapa kemampuan yang satu dengan lainnya tidak memiliki ketergantungan, tetapi harus dimiliki secara lengkap untuk menunjang kemampuan berikutnya. Ya, jadi untuk contohnya di sini menjelaskan undang-undang lalu lintas, kemudian terampil mengemudi mobil, kemudian menjelaskan rambu dan marka jalan. Ya, jadi ini merupakan kemampuan yang satu dengan lainnya ini tidak memiliki ketergantungan, ini tidak ada kaitannya, ya.
terampil mengemudi, kemudian menjelaskan rambu dan marga jalan, ini kan tidak ada ketergantungan. Akan tetapi ya harus dimiliki secara lengkap untuk menunjang kemampuan berikutnya. Nah, jadi harus dipahami juga terampil mengemudi mobil, kemudian menjelaskan rambu dan marka jalan, menjelaskan undang-undang lalu lintas. Ini untuk apa Bapak dan Ibu guru? Untuk prasyarat apa kira-kira? Ya, untuk menunjang kemampuan apa? Kemampuan dalam apa Bapak dan Ibu guru? Dalam mengemudi secara real di jalan raya, kan Bapak dan Ibu guru semua ya. Jadi sudah paham dia bagaimana cara nyetir, paham rambu jalan, paham bagaimana menjelaskan tentang undang-undang dan lalu lintas ya. Oke, kemudian untuk keywordnya di sini berkelompok, tidak bersyarat, kemampuan belajar setingkat, tingkat kesulitan belajar setara. Ya, urutan belajarnya ini bebas ya, jadi mana saja. Ini untuk yang jenis pengelompokan atau yang cluster. Dan untuk tipe yang untuk tipe yang contoh pengelompokan yang clusteringnya di sini menjelaskan cara pengolahan susu segar. Ya. Yang pertama menjelaskan cara pembuatan mentega, kemudian menjelaskan cara pembuatan keju cheddar, menjelaskan cara pembuatan susu kental, menjelaskan cara pembuatan susu bubuk. Ya. 1, 2, 3, dan 4, semua cara ini tidak harus berurutan. Ya, tidak harus berurutan, akan tetapi maknanya sama, menjelaskan tata cara pengolahan susu segar. Begitu ya Bapak Ibu ya, 2, 4, 1, 3 ini bebas ya. Jadi untuk yang pengelompokan atau yang clusteringnya. Ya, 1 kompetensinya jadi menjelaskan cara pengolahan susu segar. Ini semuanya menjelaskan, ini merupakan sub-subnya ya, sub capaian pembelajarannya ya. Oke, yang terakhir untuk kompetensinya di sini adalah kombinasi. Ya, untuk yang kombinasi di sini beberapa kemampuan yang susunannya terdiri dari bentuk hierarkikal, prosedural maupun pengelompokan. Ya, kombinasi ini berarti mix-nya, blending-nya dari semua, jenis yang ada di awal tadi, hierarchical, prosedural, kemudian yang clustering. Ya, oke. Jadi di sini bisa dilihat ya untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi untuk yang clustering kita kelompokkan di sini yang kelompok apa? Kayak yang tadi misalnya ya. Untuk yang clustering di sini misalnya tata cara apa tadi Bapak dan Ibu guru semua? Tata cara kaitannya dengan pembuatan susu segar ya. Kemudian kaitannya dengan prosedur ya. Prosedur, untuk yang prosedurnya berarti tata caranya itu tadi seperti apa ya. Tata cara untuk mohon di-mute dulu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi untuk yang mohon di-mute dulu ya Bapak Ibu. Mawati. Oke, jadi ini untuk yang kombinasi, sekali lagi ini bisa berisi yang clustering, kemudian kita mix dengan yang prosedural, tidak apa-apa. Kemudian kita mix juga dengan yang hierarchical, juga tidak apa-apa. Ya, kita mulai di sini misalnya kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan kemampuan apa? Kemampuan mengendarai misalnya, mengendarai kendaraan, kemudian ini jenis-jenis kendaraan itu apa, kemudian prosedurnya, cara untuk menaikinya itu seperti apa, sehingga yang terakhir itu di sini nanti para siswa dapat mengetahui dan dapat menggunakan jenis-jenis kendaraan tersebut ini sebagai ujungnya di 8 gitu. Jadi ini merupakan kombinasi yang terakhir ya, tipe terakhir dari yang pertama tadi hierarchical, kemudian ada prosedural, dan kemudian ada untuk yang ini ya, untuk yang kombinasi ya. Oke, ini untuk ininya Bapak Ibu guru, untuk peta kompetensinya ya, CP di sini sistematis dan terukur. Sekali lagi arahnya ya, arah dari kegiatan ya, kegiatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengajarkan suatu kompetensi kepada para peserta didik. P di sini prosedural ya Bapak dan Ibu guru ya.
CP-nya ini silahkan ditentukan tentang apa, capaian pembelajarannya, para siswa atau peserta didik nanti akan menguasai tentang apa, ya, kompetensinya apa. Kemudian yang P di sini yang prosedural itu caranya seperti apa, itu sudah harus jelas, ya. Kemudian berikutnya ada prosedural, ya. Tadi sudah, kemudian ada hierarchical, ya. Hierarchicalnya di sini tahapan setelah mereka sudah masuk ke prosedural, tahu tahapan prosedurnya, maka masuk ke tahapan tingkatannya ke sini. Kemudian untuk yang SCP 4, SCP 5, 6, kemudian ada SCP 7, 8 sampai dengan 9, ini sudah masuk ke dalam klaster pembagian sesuai dengan CP yang akan dikuasai oleh para peserta didik, ya. Capaian pembelajaran, subcapaian pembelajaran, ya, kemampuan awal peserta didik yang diperlukan, garis entry behavior-nya, ya. Kemudian yang berikutnya di sini Bapak dan Ibu guru semua ada fungsi-fungsi manajemen pada tingkat operasional, ya. Ini merupakan contohnya Bapak dan Ibu guru, ya. Contohnya, ya. Contoh kaitannya dengan mata pelajaran di sini kaitannya dengan manajemen, ya. Misalnya untuk yang pertama di sini menjelaskan teori-teori manajemen umum. Kalau yang pertama sesuai dengan peta yang ini, ya, sesuai dengan peta yang ini berarti ini merupakan garis entry behavior-nya Bapak dan Ibu guru. Ini yang nantinya akan kita harapkan, ya, dipahami atau dikuasai oleh para peserta didik. Ini untuk yang teori-teori manajemen umum. Kemudian yang berikutnya, ya, fungsi dan proses perencanaan, fungsi dan proses pengorganisasian kelompok kegiatan, fungsi dan proses penyediaan staf atau staffing, proses dan cara pengimplementasian suatu rencana pekerjaan, ya, kemudian tata cara kaitannya dengan menganalisis perbedaan antara rencana dan kenyataan atau fungsi pengawas. Ini masuk dalam apa Bapak dan Ibu guru semua? Kalau kita merujuk ke yang atas, masuk apa kira-kira ini? 2, 3, 4, 5, 6. Masuk apa Bapak dan Ibu guru semua? Halo? Apa, Ibu? Cluster. Oke, clustering atau prosedur? Prosedural Pak kayaknya. Oke, jangan kayaknya. Yang yakin. Silakan. Pak Sibarani. 2, 3. Prosedural, ya. Prosedur, fungsi, dan oke. Kemudian yang berikutnya, ketika kita ke atas, ya, menggunakan fungsi-fungsi manajemen dalam memecahkan contoh-contoh kasus penerapan di kegiatan operasional perbankan, ya. Ini sudah semakin spesifik, ya Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian berikutnya menyusun tindak lanjut mengatasi perbedaan antara rencana dan kenyataan, ya. Dan untuk capaian pembelajarannya di sini mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen pada tingkat operasional. Ya, jadi ini peta konsep atau hierarki materinya, ya, yang ada dalam ini, ya, ketika para peserta didik mempelajari kaitannya dengan manajemen. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, bisa cukup jelas kaitannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan capaian pembelajarannya ini, ya, menerapkan fungsi-fungsi manajemen pada tingkat operasional. Yang paling umumnya di sini adalah tentang teori manajemen umum. Paling spesifiknya di capaian pembelajarannya itu mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen pada tingkat operasional. Ya, itu Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian, oke, ini juga masih untuk yang peta kompetensinya Bapak dan Ibu guru semua, ya. Jadi menerapkan fungsi-fungsi manajemen pada tingkat operasional, ya, tindak lanjut mengatasi perbedaan antara rencana dan kenyataan, ya, sampai dengan teori-teori manajemen umum yang tadi. Oke, prosedur untuk analisis pembelajaran, oke, ini tahapannya, ya. Tahapan ketika Bapak dan Ibu guru, ya, melakukan tahapan analisis pembelajaran yang nantinya tentunya akan dimasukkan ke dalam CP atau capaian pembelajaran. Yang pertama di sini menulis kompetensi atau capaian pembelajaran yang akan dicapai kaitannya dengan mata pelajaran, tentunya dinamakan CP mata pelajaran. Kemudian melakukan analisis dengan cara menulis kompetensi khusus atau sub capaian pembelajaran yang relevan dengan capaian pembelajaran, ya. Jadi sekali lagi
menulis kompetensi khusus sub capaian pembelajaran yang relevan dengan capaian pembelajaran. SCP-nya Bapak dan Ibu guru ya seperti yang sudah dibuat di atas ini ya untuk yang SCP-nya ya seperti yang sudah dicontohkan tadi ya. Kemudian setelah itu yang ke B, setelah Bapak dan Ibu guru semua menulis kaitannya dengan kompetensi khusus atau subcapaian pembelajarannya, yang ke B, yang kedua menentukan hubungan antar kompetensi khusus dalam susunannya terserah itu baik yang hierarkal, baik yang prosedural atau pengelompokan atau yang kombinasi itu silakan. Kemudian yang berikutnya menggambarkan hubungan antar kompetensi khusus tersebut dalam bentuk bagan. Ya, dari tadi 2 contoh di atas yang sudah diperlihatkan, baik itu peta kompetensi secara umum, kemudian langsung di dalam contoh tadi dalam bentuk bagan, ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi kompetensi khusus subcapaian pembelajaran yang sudah dikuasai, kompetensi awal, kemudian membuat garis batas horizontal untuk memisahkan kompetensi khusus yang sudah dikuasai sebagai prasyarat. Ya. Kemudian memberi nomor setiap SCP. SCP sekali lagi Bapak dan Ibu guru subcapaian pembelajaran, ya jangan lupa. Ya, memberi nomor setiap subcapaian pembelajaran dimulai dari SCP paling awal yang harus dikuasai siswa, dimulai dengan nomor 1, kemudian memberikan tanda panah pada SCP dimulai dari SCP yang paling rendah ke SCP yang lebih tinggi. Ya. Kemudian perilaku awal dan karakteristik awal, ini siswa perilaku awalnya seperti apa, karakteristik awalnya seperti apa, kemudian garis batas perilaku awal dengan kompetensi khusus dalam struktur perilaku keseluruhan. Ya. Oke, ini merupakan contohnya. Contohnya di sini mampu mengevaluasi sistem pengendalian otomatis pada plan dengan tahapan yang benar, baik secara mandiri maupun dalam kerjasama tim. Ya. Jadi di sini kaitannya dengan peta konsep atau hierarki materinya bisa dilihat Bapak dan Ibu guru semua, ada persamaan, ruang, keadaan, kemudian ada perancangan sistem pengendalian dan kombinasi, ada PID dan kombinasi, kemudian ada frekuensi, ada kedudukan akar, ada respon sistem dinamis, kemudian ada model matematis sistem dinamika, kemudian ada komponen sistem pengendalian otomatis, ya, ada transformasi Laplace, kemudian juga ada sensor transducer. Kemudian ini contoh capaian pembelajaran kaitannya dengan yang itu tadi ya masih sama. Ini menganalisis karakteristik sistem berdasarkan persamaan, ruang keadaan, kemudian berikutnya ada membandingkan, kemudian ada membandingkan lagi, tahapan menganalisis, tahapan membuat, tahapan menganalisis, kemudian menurunkan, ya, tahapan menjelaskan. Ya. Mengaplikasi transformasi Laplace untuk penyelesaian PD, menjelaskan fungsi, karakteristik sensor transducer. Ya. Contoh untuk peta kompetensi kerja mesin bakar dalam di sini. Ya. CP-nya di sini untuk yang capaian pembelajarannya, Bapak Ibu mampu melaksanakan analisis proses pembakaran pada mesin bakar dalam. Ya. Ini C3, P3, A3 ya. Kemudian untuk SCP-nya, subcapaian pembelajarannya di sini membuat dokumentasi hasil, analisis hasil proses pembakaran. Ya. Jadi yang pertama kaitannya dengan pembuatan dokumentasi, kemudian berikutnya ada deteksi dini terhadap kemungkinan kegagalan pembakaran, ya. Kemudian berikutnya ada melakukan proses pembakaran, ya. Kemudian ada menjelaskan pencampuran bahan bakar dan udara, ini tentunya dalam proses pembakaran, kemudian juga menjelaskan sistem pengapiannya. Ya. Kemudian berikutnya menjelaskan mekanisme kerja mesin bakar dalam, kemudian menjelaskan bagian-bagian dari mesin bakar dalam, kemudian menjelaskan konsep mesin bakar dalam. Ya. Ini merupakan contoh peta kompetensi kerja mesin bakar dalam, Bapak Ibu. Mampu melaksanakan dengan benar, melaksanakan dengan benar, dan mampu menjelaskan. Begitu. Itu Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan analisis CP, capaian pembelajaran. Oke, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya kira banyak sekali mungkin yang yang masih belum jelas yang bisa Bapak dan Ibu guru semua tanyakan.
Silakan Bapak Ibu. Silakan yang pertama siapa? Bu Pina sudah kelihatan ya. Tadi dari mana saja Bu Pina? Oke. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Oh, ada nih tadi. Oh iya, wajahnya tidak kelihatan tadi. Berarti tidak mengaktifkan kamera mungkin tadi ya. Oh, kasih Pak. Dari tadi loh Pak, dari pagi masa sih Pak? Oke. Oke. Silakan Bapak dan Ibu guru semua, ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan konsep capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, kemudian juga tadi kaitannya dengan analisis CP, capaian pembelajaran. Ya, kemudian kompetensi tadi kaitannya dengan yang hierarkal, kemudian ada prosedural, kemudian ada clustering, kemudian juga ada yang kombinasi. Silakan, tidak ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada langsung ke LK. Gimana? Langsung ke LK saja kah? Bapak Ibu, kita langsung ke LK, kita cek ini ya, kita cek di dalam LMS-nya. Bagaimana? Oke. Pak Sofian. Iya, gimana Pak Sibarani? Ya, kalau saya mengikuti tadi, saya sambil screenshot loh Pak. Sambil screenshot layar yang paparan Bapak, saya simpan di layar saya. Okay. Artinya kalau kami ikuti, karena sepertinya materi ini kan ada kaitannya dengan Merdeka Belajar dan SMKPK. Benar. Sedangkan sebelum pertemuan ini juga waktu masih Kurtilas kita sudah pernah mengikuti BIMTEK juga pembuatan soal HOTS untuk keperluan Kurtilas kan gitu. Okay. Nah sehingga daya serap ya khususnya mohon maaf ini teman-teman semuanya, saya sendiri masih agak kurang daya serap saya tentang penyampaian Sofian tadi. Karena terkait dengan Merdeka Belajar dan SMKPK juga untuk pembuatan soal HOTS ini, begitu Pak, analisis capaian belajarnya tadi. Jadi kalau bisa nanti juga file-file paparan Bapak Sofian itu bisa kami terima, begitu Bapak. Oke, langsung saya masukkan sekarang ya Pak Sibarani. Iya, iya. Langsung bisa diakses di ini ya, silakan. Oke, saya langsung ini saja ya, saya langsung share screen, langsung masuk ke dalam LMS saja biar terlihat ya. Oh, saya ditanya sudah apa, terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Ini untuk yang guru SMP, kemudian yang SMK ya. Oke. Oh iya, masih belum ada ya. Oke, kalau begitu saya ini kan ya. Saya masukkan ya. SMKA belum ada Pak di SMKA. Iya. Yang sudah ada cuma buku penilaian HOTS dan panduan penulisan soal HOTS ya Pak ya. Sama video 1, 2, 3. Iya, video 1, 2, 3 ya. Oke. Kalau begitu bisa tambahkan. Oke. Konsep CP. Oh iya, Bapak dan Ibu guru semua yang bergabung sekarang, sudah ada yang ini, ada yang belum mengumpulkan Bapak Ibu untuk LK-nya? LK1, LK2? Ada Bapak Ibu? Saya menanyakan yang belum ya, yang belum mengumpulkan ya. Ada yang belum mengumpulkan? Ada Pak, saya. Ada Pak, LK2, 02 belum kumpulkan. LK2. Kenapa belum dikumpulkan Pak Osaldus? Kemarin bukannya sudah bisa semua ya kemarin ya? Baik Pak, nanti saya kerjakan dulu ya Pak ya. Oke, minta tolong ini ya, kalau bisa di ini ya, dikumpulkan semua ya, dan harus dikumpulkan semua karena nanti itu yang akan menjadi ini ya, itu yang akan menjadi penilaian nanti untuk Bapak dan Ibu guru semua ya. Begitu ya Pak Osaldus. Oke Pak.
Baik Pak, siap. Dan sekarang sudah sudah masuk semua ya Pak ini. Pak Sibarani sudah bisa dicek ya Pak ya. Untuk yang analisis CP dan konsep CP-nya. Dan kita lihat masukannya di mana Pak? Bapak di masukkan dalam modul pelatihan Pak. Oh, modul pelatihan. Ya, modul pelatihan sudah terlihat ya seperti ini. Ada konsep CP, kemudian ada analisis CP. Ya, modul ada dua pelatihan. ini. Iya. Di-refresh dulu mungkin Pak. Kalau misalnya Bapak masih di dalam harus di-refresh terlebih dahulu. Iya, sudah ada Pak. Sudah ada ya. Buku penilaian, konsep buku penilaian, tambahan dari dua itu ya, konsep CP sama konsep analisis CP. Dan analisis CP. Hari pertama kedua Bapak nggak mau ngasih. Bukan nggak mau ngasih. Saya kira sudah saya masukkan karena setahu saya di yang SMP-nya juga sudah ada. Gitu. Jadi SMKA belum ada Pak, baru dua ini Bapak kasih yang dari Bapak. Ya, karena bisa dilihat Pak Sibarani di atasnya juga masih SMP. Oh. SMP belum diedit ke yang SMK sepertinya. Iya. Oke. Sebagai informasi Bapak dan Ibu guru untuk lembar kerja 01 ya, yang sudah mengumpulkan di sini ada 50. Dan jumlah pesertanya tadi sudah saya kemukakan di awal ada 88. Bisa terlihat ini Bapak Ibu? Ya? Bisa Pak. Oke. Kemudian LK02 ini menurun, ada 45 dari 88. Ya. Jadi 5 orang saya tidak tahu ini. Ini mungkin salah satunya Pak Osaldus mungkin yang belum ya. Kemudian untuk yang video, silakan Pak Bagus. Videonya ini makin lama. Yang terakhir video hot hari ketiga hanya 37 sampai 40-an sepertinya. Ya, di waro-waro sama teman-temannya yang belum ya. Oke, untuk mengisi di dalam video pelatihannya. Begitu ya Pak Bagus ya. Oke? Siap. Oke, kemudian kita lanjut sekarang ke LK hari keberapa sekarang Bapak Ibu? LK hari keempat berarti LK yang keberapa? LK 03 ya. Oke. LK 03. Oke, sebentar. Saya downloadkan terlebih dahulu ya. Oke. Sudah bisa terlihat belum Bapak Ibu? Belum Pak. Belum ya. Sekarang sudah ya? Sudah Pak. Oke, saya ingin memberikan informasi Bapak dan Ibu guru semua ya. Untuk lembar kerja 03, ini kebijakannya sebenarnya sesuai dengan pelatihan yang minggu lalu, 2 minggu lalu juga yang diikuti oleh para guru SMP. Waktu itu guru SMP yang sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolahnya, kalau dia salah hanya satu saja ya, satu sekolah saja. Jadi 99% itu masih belum ya. Jadi Bapak dan Ibu guru juga untuk tingkat SMK Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu juga diharapkan ya mengisi lembar kerja 03 sebagai lembar kerja hari yang keempat. Ya. Jadi untuk pertanyaannya seperti ini Bapak dan Ibu guru semua. Yang pertama, mengapa perlu adanya capaian pembelajaran ya? Nah, jadi pertanyaannya ini sangat sederhana sekali karena menyadari bahwasanya sekolah-sekolah Bapak dan Ibu guru itu mayoritas belum mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ya, jadi silahkan mengapa perlu adanya capaian pembelajaran? Ini dijawab sesuai dengan pembahasan kita kaitannya dengan capaian pembelajaran. Ya, jadi silahkan penalaran Bapak dan Ibu guru saja. Kemudian selanjutnya kenapa capaian pembelajaran dibuat per fase? Ya, ini silahkan dijelaskan. Kemudian yang berikutnya, apa sajakah capaian pembelajaran? Jadi silahkan juga dijelaskan. Dan yang terakhir, apa peran capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka kaitannya dengan sekolah penggerak?
Ya, jadi ini merupakan lembar kerja 03 yang harus dituntaskan oleh Bapak dan Ibu Guru sebelum pukul 20.00 hari ini. Begitu ya Bapak Ibu? Oke? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Ketika ditanyakan LK cukup jelas, siap jelas. Oke, ini guru-guru SMK ini sepertinya sudah ini semua ya, sudah top semua ya. Jadi baru kali ini saya kira ketika saya memberikan LK semuanya oke, lengkap, jelas, sudah. Nggak heran makanya ketika baru saja saya upload lembar kerjanya 5 menit, 10 menit kemudian, oke, 5 submitted, 5 orang sudah mengumpulkan, 10 orang sudah. Sepertinya jawabannya juga sudah ini ya, sudah langsung diketahui dan sudah langsung dibuat oleh semuanya ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi ketika mengerjakan silahkan disesuaikan dengan apa yang sudah kita pelajari. Karena tadi sudah saya kemukakan juga, kami menyadari bahwasanya masing-masing sekolah mayoritas itu masih belum mengimplementasikan kurikulum yang merdeka. Ya. Begitu ya Bapak Ibu. Pak Kokoh mau bertanya, silakan Pak Kokoh, dari tadi sepertinya sibuk. Ya, terima kasih Pak. Sewaktu maaf Pak, lagi ngurus sambil nyicil ujian soalnya dibagi. Ini Pak mau nanya yang dulu sebentar saya ini dulu. Ya untuk soal nomor kerja nomor 3 nih Pak. Ya soal nomor 4. Okay. Apa peran capaian pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak? Kita kan masih pakai kurikulum 2013, jadi ngarang sendiri gitu, Pak. Ya kan tadi sudah kita bahas tadi, Pak Kokoh. Ya karena mungkin tidak menyimak ya. Sudah kita bahas kan tadi kaitannya dengan kurikulum merdeka, kemudian capaian pembelajaran. 13. Sudah ada konsep, kemudian sudah ada tujuan, sudah ada prinsipnya. Ya, mungkin nanti bisa dibaca di dalam modulnya ya. Oke, Pak Kokoh. Iya, Pak. Modul yang ada di dalam LMS ya, nanti insya Allah ada. Jadi bisa menjawab. Begitu ya Pak Kokoh. Oke? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Kemudian terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ada Bu Gita Rambu Magdalena. Ada yang disampaikan Ibu? Sudah cukup? Cukup? Sudah? Pak Sofyan, maaf, untuk LK3-nya belum ada ya di saya? Ya karena belum di-upload Ibu, sabar. Semangat Pak, semangat. Nanti dulu, penjelasan dulu. Pak Sibarani, ini yang saya maksud. Ketika baru saya mengupload LK-nya, sudah langsung ada jawabannya. Saya belum ada malah. Kalau saya Pak Sofyan, tadi Bapak buat LK3 langsung saya screenshot. Saya iya, caranya gitu. Dan bisa langsung dikerjakan ya. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, saya kira kita cukupkan saja untuk hari yang keempat ini. Dan besok hari yang terakhir, hari kelima, selain ada besok itu ada banyak sekali yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ada pembahasan kaitannya dengan penyusunan HOTS terakhir. Besok langsung praktek Bapak dan Ibu guru semua penyusunan HOTS. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu guru juga harus di-mute dulu ya. Kemudian Bapak dan Ibu guru juga harus mengerjakan post-test ya. Pak Sibarani kemarin yang betulnya ini 90, besok harus dapat 100 ya. Kemudian selain mengerjakan post-test, yang berikutnya Bapak dan Ibu guru juga wajib mengikuti penutupan pelatihan. Ya, jadi itu 3 rangkaian yang harus diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Dan besok juga akan ada lembar kerja terakhir juga. Ya, jadi dia 4 bukan 3 ya. Ada paparan materi terakhir, penyusunan soal HOTS, kemudian berikutnya mengikuti post-test, kemudian berikutnya mengikuti penutupan, dan terakhir Bapak dan Ibu guru juga harus mengumpulkan LK terakhirnya. Dan di LK terakhir besok itu juga akan saya perlihatkan siapa yang absensinya full ya, Pak Muhammad Bagus.
ya, siapa yang hadir terus dan siapa yang tidak ya. Karena nanti ketika penilaian untuk mendapatkan sertifikat seperti yang kita sepakati di awal kemarin sesuai dengan absensi tersebut, sesuai dengan kehadirannya ya. Kemudian nanti akan saya sebutkan Ibu Vina, oh Ibu nama Anda tidak ada, kemudian ini juga tidak ada. Oke, berarti tidak mendapatkan sertifikat, ulang lagi ikut pelatihannya. Begitu ya? Pribadi ya Pak. Gitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Oke, terima kasih banyak. Saya kira cukup untuk pertemuan kita hari yang keempat ini ya. Dan mohon maaf kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan. Seperti biasa, senyum-senyum ini ya, menanti saat-saat makan siang diberikan dong Bapak dan Ibu guru semua. Silakan yang terbaik ya. Kalau belum senyum terbaiknya keluar semua, kita tidak akan selesai. Kita tunggu sampai nanti malam jam 8. Nah. Oke, silakan. Besok dimulai jam 10 kah atau dari jam 8 ya? Besok hari terakhir. Iya, besok hari terakhir dimulainya 10.30 karena sesi pagi saya harus ngisi di Jakarta Selatan dulu jam 8 sampai jam 10. Istirahat 30 menit langsung ke sini. Begitu ya, Pak Sibarani? Oke. Oke, silakan Pak Sibarani belum tersenyum ini dari tadi, belum kelihatan. Oke. 1, 2, 3. Cheers. Oke, slide yang kedua. Ibu, sebentar. 1, 2, 3. Cheers. Oke, terima kasih banyak dan jangan lupa besok karena yang terakhir Pak Bagus minta tolong sekali lagi bila perlu Pak Sibarani nanti tuh yang buat ice breakingnya biar yang lain nanti pada ini semua ya. Yang bagus ya. Itu saja ya Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih banyak sudah menjadi peserta yang aktif mengikuti pelatihan. Ya, saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Terima kasih banyak Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.